Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yahya Eko Nopianto MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah didaktik metodik atletik dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Baiklah, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema model pembelajaran atletik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Anissa Pramadanita, Dila Sabira Roza, Fiona Sara Muspita, Wahyu Triowanda, dan Edi Kurniawan. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, materi model pembelajaran atletik yang akan disampaikan oleh Fiona Sara Muspita. Kepada Fiona, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Sara Muspita. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai model pembelajaran atletik, yang mana terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran atletik. Di antaranya adalah pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdasarkan masalah, pembelajaran inquiry, dan pembelajaran kooperatif. A. Model pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran atletik, yang mana terdapat pengertian, karakteristik, kelebihan dan kekurangan, serta implementasi. 1. Pengertian pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paham pembelajaran konstruktivis yang menuntut peserta didik menyusun sendiri pengetahuannya. 2. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek mempunyai karakteristik yang membedakan dengan model pembelajaran lainnya. 3. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis proyek. Kelebihan model pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik. B. Meningkatkan kerjasama antara guru dan peserta didik. C. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar, mengorganisasikan proyek, mengatur alokasi waktu serta sumber belajar. Sedangkan kekurangan model pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut. A. Membutuhkan banyak waktu, dana, media dan materi pembelajaran. B. Peserta didik hanya akan menguasai satu materi pembelajaran. C. Kondisi kelas sulit untuk dikontrol karena adanya kebebasan peserta didik dalam melaksanakan proyek. 4. Implementasi model pembelajaran berbasis proyek dari pembelajaran atletik. Proyek harus disajikan secara sistematis supaya peserta didik dapat menyelesaikan proyek dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Model pembelajaran berbasis proyek dapat diimplementasikan dalam pembelajaran atletik. Baiklah, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fiona. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dila. Kepada Dila, dipersilakan. B. Model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran atletik. Pengertian, karakteristik, kelebihan dan kekurangan, implementasi. 1. Pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai tujuan pembelajaran bagi peserta didik untuk belajar tentang berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. 2. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah. 3. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis masalah. 4. Implementasi model pembelajaran berbasis masalah dari pembelajaran atletik. Oke, baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Edi. Kepada Edi, dipersilakan. C. Model pembelajaran berbasis inquiry dalam pembelajaran atletik. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, karakteristik. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Dan yang keempat, implementasi.
1. Pengertian pembelajaran berbasis inquiry. Arti inquiry dalam bahasa Inggris: inquiry, pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Menurut sejarah, pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. 2. Karakteristik pembelajaran berbasis inquiry. 3. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis inquiry. 4. Implementasi model pembelajaran berbasis inquiry dari pembelajaran atletik. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran atletik: mengajukan pertanyaan atau permasalahan. Tahapannya: merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan membuat simpulan. Itulah hasil presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Edi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu. Kepada Wahyu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Edi Kurniawan, yaitu model pembelajaran berbasis kooperatif dalam pembelajaran atletik. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berbasis kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian aktivitas belajar peserta didik dalam kelompok-kelompok yang heterogen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Pembelajaran kooperatif terdiri dari 4, yaitu Student Teams, Achievement Division atau STAD, Jigsaw atau tim ahli, Team Games Turnamen atau TGT, Think Pair Share atau TPS, dan Numbered Hair Together atau NHT. Yang kedua, karakteristik pembelajaran berbasis kooperatif. Dan ketiga, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis kooperatif. Kemudian yang terakhir, implementasi model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran atletik. Ada langkah-langkah model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran atletik, yaitu terdiri dari menyampaikan perangkat pembelajaran, menentukan topik, menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi peserta didik, membentuk kelompok kooperatif, menentukan skor awal, mengatur tempat duduk atau kelompok kerja, membimbing kelompok belajar dan bekerja, dan yang terakhir evaluasi. Terima kasih. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Itulah hasil pemateri kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.